Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Latifah. Tentunya dengan aku Ulfa Latifatul Nursolika. Di kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan terkait dengan topik pengantar hukum pidana. Namanya aja juga pengantar, berarti yang masih dasar atau basic daripada hukum pidana itu sendiri. Untuk cakupan materinya, yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Yang kedua adalah ilmu hukum pidana dan kriminologi. Ketiga adalah pembagian hukum pidana. Keempat, tujuan hukum pidana. Kelima, alasan pemidanaan. Dan yang terakhir adalah sumber dan dasar hukum pidana di Indonesia. Oke, yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Gak lengkap nih kalau kita belajar sesuatu tanpa mengetahui pengertiannya. Yang pertama dari Pompey. Menurut Pompey, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala tindakan apa yang dapat dijatuhi pidana dan macam pidana yang bersesuaian. Dari pengertian tersebut, kita bisa menarik 4 poin. Yang pertama adalah keseluruhan aturan hukum. Di sini spesifik ke peraturan hukum pidana, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua adalah berisikan tindak pidana. Berarti tindakan pidana apa aja nih yang bisa dijatuhi hukuman pidana. Misalkan seperti pencurian, pembunuhan, terus korupsi, dan lain-lain. Kemudian macam pidana atau hukuman. Macam pidana ini misalkan seperti pidana kurungan, kemudian denda atau sanksi denda, atau bahkan sampai dengan hukuman mati. Yang keempat, kesesuaian antara tindakan dengan sanksi. Artinya, di sini kita sebelum menjatuhi sanksi itu harus melihat tindakannya seperti apa. Misalkan tindakan pembunuhan, ya harus dijatuhi sanksi untuk pembunuhan itu. Kan gak mungkin kalau kita tindak pidananya adalah pembunuhan, dijatuhi hukumannya itu yang untuk pencurian, kan gak mungkin. Kemudian pengertian yang kedua menurut Mulyanto. Menurut Mulyanto, hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilakukan. Dari pengertian Mulyanto ini yang cukup panjang, kita bisa menarik poin 3, yaitu pertama, perbuatan yang dilarang di plus sanksi. Artinya di dalam hukum pidana itu terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang, di mana di dalamnya itu juga sudah dimasukkan sanksi yang akan dikenakan jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Kemudian yang poin kedua adalah kapan dan dalam hal apa orang yang melanggar larangan dapat dijatuhi pidana. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan. Sudah runtut poin pengertian menurut Mulyanto, mulai dari perbuatan yang dilarang, kemudian sanksinya seperti apa, kemudian kapan dan dalam hal apa. Artinya seseorang ketika setelah melakukan tindakan pidana itu artinya dapat dijatuhi hukuman pidana. Yang ketiga, poin ketiga adalah dengan cara bagaimana, adalah
cara yang ditempuh seseorang hingga dapat ia dijatuhi hukuman pidana. Dan yang ketiga, menurut Van Hammel, menurut pendapat Van Hammel, hukum pidana adalah keseluruhan dari asas dan aturan yang ditaati oleh suatu negara dalam rangka menegakkan hukum, yaitu dengan melarang segala sesuatu yang melanggar hukum dan memberikan suatu nestapa kepada orang yang melanggarnya. Hampir sama dengan pengertian-pengertian yang sebelumnya. Di sini adalah hukum yang ditaati, spesifik kepada hukum pidana ya, dan memberikan nestapa, artinya penderitaan, bisa berupa sanksi pidana kurungan ataupun sanksi pidana lainnya. Kemudian poin selanjutnya ada ilmu hukum pidana dan kriminologi. Tentunya untuk mata kuliah di Fakultas Hukum itu akan selalu berkaitan. Salah satunya adalah ilmu hukum pidana dan kriminologi. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba memberikan definisi atau penjelasan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Kalau untuk ilmu hukum pidana sendiri, adalah ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum pidana itu ada di ilmu hukum pidana. Kemudian kriminologi. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Lebih kepada psikologi pelaku kejahatan. Kemudian ini dia peta konsep terkait dengan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Di sebelah kiri kita bisa lihat tentang hukum pidana, yang kanan kita bisa lihat kriminologi. Jika dilihat daripada objek untuk hukum pidana, objek daripada hukum pidana itu adalah keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana. Keseluruhan aturan hukum berarti segala peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, baik itu KUHP, KUHAP, undang-undang khusus pidana lainnya, bahkan sampai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Kemudian untuk objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan atau individual atau perseorangan, orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian tujuan daripada hukum pidana adalah memahami keseluruhan peraturan hukum pidana. Setelah kita tahu peraturan hukum pidana apa aja, maka tujuannya adalah untuk mempelajari itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kriminologi. Tujuan daripada kriminologi adalah mengetahui sebab seseorang melakukan kejahatan. Mengapa seseorang melakukan kejahatan? Tentunya pasti ada alasan. Tidak mungkin orang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dengan alasan. Entah itu dari kepepet karena ekonominya, atau mungkin emang psikologinya sedang terganggu, dan masih banyak lainnya. Kemudian poin selanjutnya adalah pembagian hukum pidana. Untuk pembagian hukum pidana ini, yang pertama adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material, dari kata-katanya kita sudah bisa tahu ya, hukum pidana material itu apa. Hukum pidana material itu adalah keseluruhan hukum yang berisikan asas-asas perbuatan yang dilarang dan dianjurkan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Atau kalau bisa simpelnya, itu adalah materinya, karena materi. Nah, hukum pidana material ini
terdapat dalam KUHP dan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya spesifik kepada hukum pidana. Kemudian, hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana material yang berisikan asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Kalau simpelnya, kalau kata dosen pidana saya dan kriminologi saya, kalau formil itu, hukum pidana formil itu dia adalah cara untuk mempertahankan materialnya. Nah, hukum pidana formil ini kita bisa temukan di dalam KUHP dan di dalam ketentuan perundang-undangan lainnya terkhusus kepada hukum pidana. Kemudian yang kedua, hukum pidana objektif, ius poenale, dan subjektif, ius puniendi. Hukum pidana objektif atau ius poenale adalah berisikan perintah dan larangan disertai dengan sanksi daripada pelanggarannya, ketentuan mengenai upaya yang digunakan ketika terjadi pelanggaran, atau aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Ini kompleks sekali nih hukum pidana objektif, dari perintah larangan, kemudian sanksi, kemudian ketentuan upaya yang digunakan, sampai kapan seseorang itu sampai kapan norma itu bisa berlaku. Kita bisa temukan hukum pidana objektif ini hukum pidana material dan hukum pidana formil, yang poin pertama tadi untuk pembagian hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah hukum pidana subjektif atau ius puniendi, adalah segala peraturan yang mengatur hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalau untuk pidana subjektif ini lebih kepada siapa yang memiliki wewenang untuk menjatuhi hukuman terhadap si pelaku pelanggar norma atau hukum pidana yang berlaku. Kemudian poin yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dari nama umum dan khusus, kita pasti udah ada bayangan tersendiri. Kalau untuk hukum pidana umum, ada hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Hukum pidana umum ini berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, dan ini bisa kita temukan pada KUHP, mohon maaf ini kurang, dan KUHP. Kemudian yang untuk pidana khusus adalah segala ketentuan hukum material yang tidak ada di dalam KUHP dan ketentuan formilnya tidak ada di KUHP. Berarti ini memiliki undang-undang khusus. Tentunya pelakunya adalah orang-orang khusus. Misalkan terkait dengan korupsi, hanya orang-orang tertentu yang bisa dibilang koruptor dan melakukan tindak pidana korupsi, atau orang biasa menyebut istilahnya kejahatan berkerah putih. Nah, untuk aturannya sendiri itu memiliki undang-undang khusus, karena namanya aja udah hukum pidana khusus, berarti undang-undangnya khusus, tentunya di luar KUHP dan KUHP. Kemudian poin selanjutnya, yang keempat adalah hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional. Untuk hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPR bersama Presiden
yang berbentuk undang-undang. Ini berlakunya secara nasional. Kalau di dalam satu negara itu berarti hukum nasional gitu, berlaku di satu negara, jadi nggak hanya di daerah. Dimuat untuk dapat menemuinya itu dimuat dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus. Kemudian poin selanjutnya adalah pidana lokal. Adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPR bersama dengan gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, ini dimuat di dalam perda dan hanya berlaku di daerah tersebut. Artinya hukum pidana lokal itu hanya berlaku di wilayah yang memiliki aturan tersebut. Misalnya di Jawa Timur membuat undang-undang, nah makanya berlaku di Jawa Timur, tidak bisa berlaku di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, karena namanya adalah hukum pidana lokal. Kemudian yang hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional, baik bersifat permanen maupun ad hoc. Kalau untuk hukum pidana internasional ini, dia global, berkaitan dengan beberapa negara. Poin selanjutnya, tujuan hukum pidana. Dari beberapa literatur saya dapat membuat kesimpulan dua ini adalah melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi masyarakat atau negara. Misalkan gini, bayangkan jika tidak ada hukum pidana yang berlaku, khususnya di Indonesia, masyarakat akan dirundung ketakutan karena tidak ada yang mengatur tentang pembunuhan, terus pencurian, bahkan mungkin pemerkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain, atau mungkin tindak pidana khusus seperti terorisme, kemudian cyber, atau mungkin korupsi. Bisa jadi gini, jika tidak ada hukum pidana, saya pergi ke kampus, bisa jadi saya tidak sampai kampus, bisa sudah dibunuh orang di jalan, karena gak ada hukum pidana, gak ada yang mengatur tentang pembunuhan. Kemudian tujuan yang kedua, alat untuk menjamin ketertiban hukum. Karena ada hukum pidana, maka ketertiban hukum itu pasti ada, dan itu adalah salah satu jaminan hukum pidana itu salah satu jaminan untuk mengatur ketertiban hukum itu. Kemudian adalah alasan pemidanaan. Terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini menekankan pidana dijatuhkan kepada pelaku karena justice, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka, tidak mempersoalkan akibat dan masa depan perilaku. Jadi ini dari beberapa literatur, teori absolut ini adalah salah satu penganut teori klasik. Jadi kayak pembalasan dan menitik beratkan kepada harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian yang kedua adalah teori relatif. Teori relatif ini adalah pemidanaan menurut teori ini bertujuan untuk penegakan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat, dan mencegah kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan. Penjatuhan pidana harus memberikan rasa puas bagi hakim, penjahat, maupun masyarakat. Adanya keseimbangan antara perbuatan
dengan pidana yang ditujukan. Kalau teori gabungan ini adalah gabungan daripada teori absolut dan juga teori relatif. Kalau teori relatif itu dia seberat-beratnya. Kalau teori untuk yang tadi, untuk yang seberat-beratnya adalah teori absolut. Kalau teori relatif ini lebih kepada cara bagaimana mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat serta ketertiban masyarakat. Sedangkan teori gabungan itu adalah memberikan rasa puas baik kepada hakim, penjahat maupun masyarakat, dan juga keseimbangan antara perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan. Jadi antara perbuatan dan sanksi yang diberikan itu balance, seimbang. Jadi cocok antara pasal yang dikenakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oke, poin yang terakhir adalah sumber dan dasar hukum pidana di Indonesia. Yang pertama adalah KUHP, tentunya KUHP ya, yang mana buku pertama itu tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai 103. Kemudian buku 2 tentang kejahatan dari pasal 104 sampai 488. Kemudian buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus adalah di bawah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pidana imigran. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba. Ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mohon maaf ya, ini kurang. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Selain pada KUHP dan beberapa undang-undang khusus, juga terdapat peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, ini yang kedua adalah sumber hukum pidana lainnya, yaitu hukum pidana adat dan hukum pidana Islam. Ada juga hukum tidak tertulis atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau bisa disebut juga dengan living law. Oke, sedikit tadi pemaparan dari aku, dan maaf jika di slide PPT ada kekurangan dan juga beberapa typo ya. Tifa mohon maaf. Dan juga untuk kritik dan saran sangat Tifa tunggu nih dan terima untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.